Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliandani dengan NIM E1S12420. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang PHP tutorial. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk pada W3 School dan masuk pada PHP. Karena materi sebelumnya sampai pada PHP switch, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PHP loops dan PHP function. Oke, di sini kita sudah masuk pada PHP loops, di mana PHP loops digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu bernilai true. Nah, di sini ada beberapa jenis loops. Yang pertama adalah while, di mana ini loop selama bernilai true. While juga selalu dicek kondisinya sebelum dieksekusi. Yang kedua adalah do while. Ini dieksekusi sekali terlebih dahulu, lalu loop ini selama berkondisi true. Nah, dan ini selalu dicek setelah eksekusi. Yang ketiga adalah for, di mana loop sebanyak jumlah tertentu, ini bernilai jumlah tertentu. Selanjutnya adalah yang keempat adalah forek. Ini loop untuk setiap elemen dalam array. Oke, kita langsung masuk pada loop yang pertama, yaitu while loop, di mana while loop ini mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, di sini ada contoh di mana $i-nya dimulai dari 1, while $i kurang dari 6, echo $i. Jadi, hasil outputnya itu akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5 karena $i-nya itu kurang dari 6 dan dimulai dari 1. Apabila kita menulis misalnya kurang dari 8, maka untuk hasil outputnya itu akan sampai 7 saja. Oke, di sini outputnya telah keluar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya kita coba kode lain. Di sini tidak lupa pertama yaitu PHP. Misal dolar angka sama dengan 1, while dolar angka kurang dari atau sama dengan 5. Echo angka break titik koma. Oke, dolar angka plus, kita tutup. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini outputnya adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, di sini sampai 5 angka karena dimulai dari 1 dan angka
angka terakhirnya itu bisa kurang dari atau sama dengan 5, berarti bisa kurang dari atau sama dengan 5. Jadi di sini sampai 5, sampai angka 5. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa while loop tidak berjalan dengan jumlah tetap, tetapi mengecek kondisi setiap iterasi dan bisa menggunakan berbagai jenis kondisi selain counter. Kita lanjut pada PHP break statement. Nah, PHP break statement itu menghentikan loop meskipun kondisinya masih true. Nah, kita langsung masuk pada contohnya. Oke, di sini ada contoh di mana $i-nya dimulai sama dengan 1 while $i kurang dari 6 dan if $i sama dengan 3 break. Jadi nilai $i-nya itu kurang dari 6 dan di breaknya itu pada saat $i-nya sama dengan 3. Kita coba contoh lain. Misal kita menggunakan for untuk loop, for loop, yaitu for misal $i sama dengan 1, $i kurang dari atau sama dengan 10 dan $i-nya $i plus. Apabila $i sama dengan 5. Break. Di sini karena ada break berarti akan berhenti loopnya di angka 5. Oke. Kita tutup. Echo $i titik oke, kita tutup lagi. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini untuk hasil outputnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini hanya sampai 4, padahal di sini $i-nya bisa kurang dari atau sama dengan 10, berarti seharusnya bisa sama dengan 10, tapi karena breaknya di 5 jadi berhenti di 5. Jadi sampai 4 saja. Kita coba breaknya di 6, maka hasil outputnya akan sampai 5. Kita cek ya, dan ya untuk apabila kita break di 6, maka hasil outputnya sampai dengan 5. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya yaitu ada PHP continuous statement, di mana continuous statement itu untuk menghentikan iterasi saat ini atau saat tertentu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Untuk contohnya sendiri yaitu, nah ini dia. Nah, untuk kode ini $i-nya dimulai dari 0 while $i kurang dari 6. Nah, dan ini apabila $i-nya continue di 3.
Jadi arti continue di 3 ini adalah angka 3 akan dilompati dan tidak masuk dalam hasil output. Dan di sini memang tidak ada angka 3 di hasil output. Apabila kita mengganti angka 3 ini menjadi angka 5, maka hasil outputnya tidak akan ada angka 5 karena continuous statement itu untuk menghentikan iterasi pada angka 5 dan melanjutkan iterasi pada angka 5 dan melanjutkan iterasi berikutnya. Kita coba untuk contoh lain, misal kita mulai dari awal lagi. PHP, kita menggunakan for untuk $i sama dengan 1 dan $i kurang dari atau sama dengan 10, $i plus kita balas kurung, kita buka kurung kurawal if $i sama dengan 6, kita balas kurung kurawal si continue. Di sini kita tutup kurung kurawalnya. Oke, kita lanjut echo $i titik koma. Kita tutup kurung kurawalnya. Oke, kita tutup lagi dan kita jalankan. Oke, di sini ada kesalahan pada ini. Seharusnya $i bukan SI. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, di sini telah berhasil, dimana $i-nya dimulai dari 1 dan berakhir di 10. Namun di sini angka 6 dilompati karena angka 6 itu continue, jadi di sini hasil outputnya tidak ada angka 6 atau angka 6 dilewati. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu alternatif sintaks, dimana while loop pada alternatif sintaks ini bisa ditulis dengan sintaks alternatif menggunakan add while. Di sini ada contoh. Nah, ini contohnya dimana $i-nya sama dengan 1 while $i kurang dari 6 dan ini menggunakan titik 2. Jadi untuk sintaks alternatif and while itu dia menggunakan titik 2, sedangkan kalau untuk yang biasa itu menggunakan kurung kurawal, dibuka dan ditutup oleh kurung kurawal, namun di sini menggunakan titik 2 dan diakhiri dengan and while titik koma. Nah, kita coba menggunakan
yang biasa, yaitu PHP. Contoh sintaks biasa yaitu misal saya menggunakan $i sama dengan 1 while $i kurang dari atau sama dengan 3. Misal kita balas kurung, kalau yang biasa kan menggunakan kurung kurawal. Di sini echo $i titik $i plus titik koma. Nah, di sini kita tutup dengan kurung kurawal dan kita akhiri dengan oke. Kita jalankan. Nah, di sini hasil outputnya adalah 1, 2, 3 karena dimulai dari 1 dan berakhir di sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini adalah sintaks biasa. Bagaimana dengan kita menggunakan sintaks and while? Di sini kita tinggal ganti dengan kurung kurawal dengan titik 2 dan kurung kurawal penutup kita ganti dengan and while titik koma. Nah, untuk hasil outputnya ini akan sama saja. Nah, hasil outputnya tetap sama yaitu 1, 2, dan 3. Dan itulah penggunaan perbedaan penggunaan sintaks biasa dan sintaks and while. Perbedaannya hanya pada kurung kurawal dan titik 2. Kita lanjut pada berikutnya, yaitu di sini ada step 10 di mana while loop dengan ini merupakan while loop dengan increment 10, yaitu jika kita ingin while loop menghitung sampai misal di sini sampai 100, tetapi hanya setiap 10 angka kita akan menambahkan counter dengan 10 bukan 1 di setiap iterasinya. Kita cek. Nah, di sini $i-nya dimulai dari 0 dan while $i-nya kurang dari 100. Nah, di sini $i-nya plus sama dengan 10. Jadi di sini ditambah 10 setiap iterasinya. Dan echo $i break. Untuk hasil outputnya adalah 10. Misal iterasinya kita kasih 5. Nah, untuk hasil outputnya itu hanya akan tambah 5 setiap iterasi, yaitu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Apabila di sini sampai dengan 1000, maka hasil outputnya akan sampai 1000 juga, namun dengan tambahan 5 setiap iterasinya. Apabila di sini kita ganti misal dengan 50, maka hasil outputnya akan bertambah 50 setiap iterasi. Nah, 50, 100, 150 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut pada materi berikutnya. Kalau ini selesai, kita masuk pada do while loop. Nah, di mana do while loop itu selalu mengeksekusi blok kode minimal 1 kali, lalu kemudian mengecek kondisi dan mengulang selama kondisi masih bernilai true. Oke, di sini ada contoh dari do while loop. Kita langsung masuk saja. Oke. Nah, di sini kan $i-nya dimulai dari 1 dan while $i kurang dari 6. Jadi untuk hasil outputnya adalah
dari 1 sampai 5 karena kurang dari 6. Kalau misalnya kita dolar ini sampai kurang dari atau sama dengan 6, maka hasil outputnya adalah sampai 6 karena di sini kurang dari atau sama dengan. Kita lanjut. Di sini ada catatan untuk do while loop, dimana do while kondisinya diuji setelah mengeksekusi pernyataan dalam loop. Ini berarti do while akan mengeksekusi pernyataannya minimal 1 kali, bahkan jika kondisi false. Oke. Nah, di sini ada contoh do while dengan nilai awal 8 ini $8. Nah, di sini nilai awalnya adalah 8. Kita langsung masuk saja. Oke. Di sini nilai awalnya adalah 8 dan eksekusi blok kode pertama yaitu pada echo $i. $i dimana $i itu sama dengan 8. Nah, lanjut. Ini $i plus. Ini berarti $i nya sekarang sama dengan 9. Lanjut pada cek kondisi yang kedua yaitu while $i itu kurang dari 6 dan itu false atau loopnya akan berhenti. Oke. Jadi kesimpulannya, meskipun kondisi $i nya kurang dari 5 itu kurang dari atau sama dengan 5 itu false sejak awal karena 8 itu lebih dari 5. Do while tetap mengeksekusi 1 kali karena definisi do while tadi yaitu eksekusi terlebih dahulu lalu cek kondisi belakangan. Sedangkan untuk while dia cek kondisi dulu baru eksekusi kalau true. Oke. Di sini mungkin ada pertanyaan kenapa nilainya 8 sedangkan tadi di sini ada $i plus dan itu nilainya menjadi 9. Nah, do while selalu eksekusi minimal 1 kali meskipun kondisi $i nya kurang dari 6 dan itu adalah false karena 8 itu lebih dari 6. Namun tetap dieksekusi 1 kali lalu dicek setelah dieksekusi $i ini menjadi 9, namun kondisi 9 itu kurang dari 6 atau sama dengan false, itu artinya akan berhenti. Jadi hasil outputnya tetap 8 karena 9 itu false. Kita lanjut pada materi berikutnya. Oke, kita masuk pada the PHP break statement dalam while loop, di mana kondisi break statement kita bisa menghentikan loop meskipun kondisinya masih true. Oke, untuk contohnya sendiri kita langsung coba. Nah, di sini $i nya sama dengan 1. If $i sama dengan 3 break dan while $i kurang dari 6. Untuk hasil outputnya adalah 2. Kita coba dengan contoh lain. Misal PHP kita menggunakan $i sama dengan misal 1 while true. Oke, kita gunakan kurangkur awal echo
if $i sama dengan 3. Kita buka kurung awal, break. Nah, di sini kita tutup kurung awalnya. Oke, dan kita $i-nya plus. Nah, kita tutup. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini ada kesalahan. While echo $i. Oh, di sini kita lupa $i. Oke. $i. Kita coba jalankan lagi. Oke, dan di sini berhasil. Nah, langkah-langkah tadi yaitu while-nya itu bernilai true. Ini merupakan kondisi true. Nah, di sini ada break. Break ini untuk menghentikan loop meski kondisi while masih true. Oke, kita coba menghentikan break. Apa yang terjadi apabila kita menghentikan break? Nah, di sini kan kalau misalnya ini $i-nya dimulai dari 1 dan breaknya di angka 3. Bagaimana kalau misalnya kita hapus break? Apa yang terjadi apabila kita run? Nah, apabila kita hapus break, maka akan terus berlanjut dan sampai tidak ada ujungnya, akan berlanjut terus tanpa berhenti. Namun apabila kita menggunakan break, maka itu hanya akan sampai 3. Namun kita ganti $i-nya misal sampai 18. Maka ini akan break di angka 18 dan ya berhentinya adalah di angka 18. Kita lanjut pada materi berikutnya. Oke. Kesalahan. Kita lanjut pada materi berikutnya yaitu the PHP continuous statement, di mana continuous statement kita bisa menghentikan iterasi saat tertentu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya, sama dengan continuous statement tadi. Kita langsung coba saja. Nah, di sini untuk continue-nya itu ada di angka 3 dan di sini angka 3 dilompati. Jadi apapun angka berapapun yang continue itu tidak akan masuk pada hasil output. Misal di sini kita ganti continue-nya misal dengan 5, maka angka 5 tidak akan muncul pada hasil output. Nah, seperti itu di sini. Belum terganti ya. Sini angka 5. Oke. Nah, hasil outputnya adalah tidak ada angka 5 pada hasil outputnya. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Di sini habis. Kita lanjut pada for loop. Oke, di sini kita masuk pada for loop, di mana for loop itu mengeksekusi blok kode sebanyak jumlah yang ditentukan, atau for loop digunakan ketika kita tahu berapa kali script harus dijalankan.
Nah, di sini ada sintaks, ada for expression 1, expression 2, expression 3, di mana expression 1 ini dievaluasi sekali di awal, sedangkan expression 2 ini dievaluasi sebelum setiap iterasi atau kondisi tertentu. Yang expression 3 ini dievaluasi setelah setiap iterasi atau increment atau decrement. Oke. Untuk contoh ini ada contohnya. Kita langsung masuk saja. Nah, di sini untuk $x sama dengan 0 itu merupakan expression 1, yaitu sekali di awal. Nah, untuk $x kurang dari atau sama dengan 10 ini merupakan expression 2 atau cek kondisi. Selanjutnya adalah echo. Di sini untuk mengeksekusi kode, selanjutnya adalah $x plus menjadi $x, itu merupakan expression 3 atau increment. Nah, di sini $x-nya lebih dari atau sama dengan 10, itu untuk cek kondisi juga. Oke. Nah, untuk hasil outputnya seperti ini. Kita coba dengan contoh lain. Misal saya menggunakan nama-nama buah. Kita mulai PHP $buah sama dengan apel. Jeruk, mangga, dan anggur. Kita tutup titik koma. For $buahnya $i sama dengan 0, $i kurang dari count $buah. Titik koma $i plus. Di sini ekor $i titik $buah $i. Kita gunakan break titik koma. Oke, kita tutup. Oke, kita jalankan. Nah, di sini untuk $i sama dengan 0 itu adalah apel, sama dengan 1 itu adalah jeruk, yang kedua adalah mangga, dan 3 adalah anggur. Oke, kita
lanjut pada materi berikutnya, yaitu ini ya. Nah, di sini adalah PHP break statement. Nah, dimana ada PHP break statement dalam for loop ini, kita bisa menghentikan loop secara paksa meskipun kondisi loop masih true. Oke, kita coba. Nah, di sini kita langsung menghentikan di 3. Nah, jadi hasil outputnya itu akan berhenti setelah 3 kali dijalankan. Namun apabila kita mengganti 3 ini dengan 4, maka akan berjalan sebanyak 4 kali. Nah, ini berjalan sebanyak 4 kali. Nah, ini akan berhenti pada angka berapa kita menghentikannya atau kita break. Nah, di sini kita coba 9, maka akan hasil outputnya akan berjalan sampai 9 kali. Nah, karena ini dimulai dari 0 sampai 8 itu 9 kali. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu the PHP continuous statement, dimana ada continuous statement kita bisa menghentikan iterasi saat tertentu dan melanjutkannya ke iterasi berikutnya. Untuk contohnya sendiri, nah ini dia. Di sini untuk continue-nya itu pada $x-nya sama dengan 3. Jadi di hasil outputnya itu tidak ada the number is 3. Di sini langsung 0, 1, 2, 4 dan tidak ada angka 3. Misal di sini kita ganti menjadi 4, maka hasil outputnya angka 4 akan dilewati. Nah, contoh lain, misal saya mengganti $x awalnya menjadi 1 dan untuk $x akhirnya itu tetap 10, dan di sini saya mengganti continue-nya, saya ganti persen 0. Salah. Kita bisa bagi 2. Di sini maksudnya adalah untuk melewati angka genap atau bilangan genap. Untuk continue-nya itu adalah angka genap. Di sini saya turunkan. Oke, kita coba jalankan. Oke, sini ada kesalahan. Kita coba cari tahu. Di sini kurang awal. Oke. Online 6. Di sini sama dengan 0. Ada kesalahan lagi. Ya, ada yang terlupakan. Di sini kita tutup kurung awalnya dan kita echo
ini tidak akan terbaca apabila tidak ada ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, masih belum bisa. Kita coba ganti. Nah, tadi ada kesalahan dan saya mengulang kodenya. Di sini telah berhasil, dimana continuenya itu untuk melewati bilangan genap. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu step 10, yaitu menghitung sampai 100 dengan kelipatan 10. Sama dengan contoh sebelumnya. Di sini loopnya dimulai dari angka 0. Setiap iterasi itu akan ditambahkan 10. Nah, ini setiap iterasinya akan ditambahkan 10 sampai nilai ke 100 dan berjalan sampai dolar ini mencapai angka 100. Dan di sini hasil outputnya, kalau misal kita setiap iterasinya kita menambahkan 15, maka untuk hasil outputnya dimulai dari 0, 15, 30, 45, 60, 75 sampai 90. Ini tidak sampai 100 karena 90 tambah 15 itu sama dengan 105 dan lebih dari 100, jadi tidak bisa karena untuk dolar X nya itu akan berhenti pada angka 100. Namun apabila kita di sini angka 100 kita ganti dengan 1000, Ctrl Z 1000, maka akan di sini hasil outputnya sampai 1000 dengan menambahkan 15. Apabila kita menambahkan misal 100, maka hasil outputnya akan ditambahkan 100. Dan di sini hasil outputnya 0, 100, 200, 300 sampai dengan 1000. Oke. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu forek loop. PHP forek loop dimana ini mengeksekusi blok kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam objek. Nah, dimana di sini forek pada array atau yang paling umum itu penggunaan forek loop yang paling umum adalah untuk melakukan iterasi melalui item-item dalam sebuah array. Di sini ada contoh di mana $colors ini sebagai array yang akan di loop, sedangkan s di sini itu merupakan keyword pemisah. Untuk dolar X nya atau dolar X yang ini itu adalah variabel sementara untuk setiap elemen. Nah, di sini untuk hasil outputnya yaitu red, green, blue, yellow. Itu merupakan hasil output dari dollar colors. Nah, misal saya buat kode lain, misalnya identitas mahasiswa. Untuk mahasiswanya sendiri adalah saya sendiri, yaitu mahasiswa
sini untuk nama, variabelnya adalah nama. Misal saya menggunakan nama asisten yaitu Lian. Misal yang kedua, variabel kedua adalah name, yaitu 1S1 24020. Tidak lupa titik. Oke. Dan variabel terakhir adalah prodi. Nah, di sini untuk program studinya adalah teknik informatika. Teknik informatika. Oke, kita tutup. Di sini kita menggunakan dolar mahasiswa S dolar K sama dengan dolar value. Kita tutup. Nah, di sini kita coba jalankan. Ya, dan berhasil. Di sini yang variabel yang masuk variabel nama yaitu Lian, NIM E1S12420, dan program studinya adalah teknik informatika. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Oke, di sini ada key and values, di mana array di atas adalah array berindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0, yang kedua memiliki kunci 1, dan seterusnya. Array association berbeda. Array association menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan untuk mereka, dan ketika melakukan iterasi melalui array association, kita mungkin bisa ingin menyimpan kunci beserta nilainya. Ini dapat dilakukan dengan menentukan kedua kunci dan nilai dalam definisi for each, seperti dalam contoh ini. Oke, kita coba. Ini dimana dollar members itu adalah array association dengan key, nama, dan value-nya adalah umur. Oke, untuk for each-nya di sini itu ada members as $x sama dengan $y. Nah, untuk $y-nya di sini itu akan berisi key yang berupa nama, namanya di sini terdapat pattern, Ben, dan Joy. Untuk Y-nya sendiri itu untuk yang berisi value yaitu umur. Di sini ada 35, 37, dan 43. Oke, ini loopnya akan berjalan untuk setiap pasangan key value dan array. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada the PHP for each loop on object, di mana loop for each juga dapat digunakan untuk melakukan iterasi melalui
melakukan iterasi melalui properti dari semua objek. Untuk contohnya di sini adalah cetak nama properti dan nilai dari objek my car atau mobil saya. Oke. Jadi di sini kita langsung masuk pada contohnya. Nah, di sini kelas my car. Nah, di sini $my car itu adalah objek dari kelas car yang ini. Nah, untuk $nya yaitu my car, $x dan $y, dimana $x itu merupakan akan berisi nama properti seperti warna mobil dan model mobil, sedangkan untuk $y itu akan berisi nilai properti seperti mungkin warna mobil, colors, dan model dari mobil. Nah, loop ini akan berjalan untuk setiap properti publik dalam objek. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu the PHP break statement, dimana dengan pernyataan break kita dapat menghentikan loop bahkan jika belum mencapai akhir. Nah, contohnya di sini menghentikan loop jika $x adalah blue. Nah, kita langsung cek saja. Nah, di sini loop berjalan melalui array red, green, blue, dan yellow. Nah, saat $x sama dengan blue, maka di sini ada perintah break untuk dieksekusi. Loop akan langsung berhenti dan tidak melanjutkan blue dan yellow. Jadi untuk hasil outputnya itu hanya red dan green, karena pas tiba di blue itu langsung dihentikan. Oke, untuk contoh lain, misal saya membuat dengan variabel angka, PHP. Di sini saya membuat variabel angka sama dengan 5, 12, 8, 20, 15, 30. Oke, dolar angka S dolar nilai. Oke, if dolar nilai lebih dari 25, break. Nah, di sini saya break pada angka 25. Kita tutup. Echo dolar nilai. Di koma, kita tutup kurung kurangannya dan kita tutup kodenya. Oke, kita coba jalankan.
Nah, di sini yang terbaca hanya 5, 12, 8, 20 dan 15. Sedangkan angka 13 itu tidak terbaca karena ini nilainya di break pada angka 25. Jadi akan berhenti pada angka 25. Misal di sini saya break pada angka 15, maka hasil runnya, nah ini berhenti pada yang tertinggi adalah 12. Nah, kode ini menampilkan angka dari array, tapi berhenti jika menemukan angka lebih besar dari 15. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada PHP continuous statement. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau di PHP continue ini apapun yang akan disebut itu tidak akan muncul pada hasil output. Nah, di sini yang disebut adalah blue. Jadi warna blue di output itu tidak ada karena warna blue itu dilompati. Oke, misalnya di sini saya ganti dengan green, maka di hasil output tidak akan ada warna green atau hijau. Nah, di sini hanya ada red, blue, dan yellow. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu PHP for loop buyer. Nah, ketika melakukan iterasi melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array yang asli. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kode ini mengecek warna blue atau warna biru dan menggantinya menjadi warna pink, tetapi percuma karena array aslinya tetap tidak berubah. Alasannya karena di sini $x-nya sama dengan $x-nya itu cuma bisa di-copy dari nilai array, dan $xping itu hanya untuk mengubah copy, hanya bisa mengubah kopian dari $x blue. Nah, array yang asli tetap blue dan tidak akan menjadi pink. Kita lihat hasil outputnya di sini. Nah, untuk yang ini tetap blue dan tidak berubah menjadi pink. Oke, kita lanjut pada alternatif syntax for each. Nah, di sini syntax for each loop juga dapat ditulis dengan pernyataan and for each, seperti pada contoh ini, loop melalui item array berindeks. Nah, kita langsung coba. Nah, di sini menggunakan sama dengan contoh sebelumnya yang menggunakan and while. Kalau yang ini menggunakan and for each, itu hanya perlu mengganti kurung kurawal menjadi tanda titik 2 dan diakhiri dengan and for each. Kita coba menggunakan tanda kurung kurawal, apakah hasil outputnya akan sama? Nah, ini hasil outputnya tetap sama saja. Jadi penggunaan and while itu sama saja dengan menggunakan kurung kurawal.
hanya perbedaannya menggunakan titik 2 dan diakhiri dengan and while titik koma. Oke, nah di sini nah di sini dollar colorsnya itu adalah array dengan 4 warna, yaitu red, green, blue, dan yellow. Untuk for loop-nya itu mengambil setiap warna di variabel $x. Untuk and for nya itu menandai bahwa ini akhir dari loop, dan hasil akhirnya adalah menampilkan semua warna satu persatu. Nah, contoh lain di sini saya akan menggunakan nama buah, misal dolar buah sama dengan apel, jeruk, dan mangga. Oke, koma. Untuk void-nya void, kemudian dolar buah as dolar item. Eko yaitu buah titik 2 dolar item break. Oke, titik koma. Kita coba jalankan. Nah, di sini buahnya terbaca semua, yaitu buah apel, buah jeruk, dan buah mangga. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya yaitu selesai di sini. Masuk pada break. Nah, di sini ada PHP break statement. Nah, yang pertama adalah break in for loop atau break dalam for loop, di mana pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari for loop. Contoh di sini keluar dari loop ketika $x sama dengan 4. Nah, kita cek. Oke, di sini untuk loop yang harusnya jalan dari 0 sampai 9 karena kurang dari 10, atau sebanyak 10 kali dari 0 sampai 9. Tapi karena $x-nya itu sama dengan 4, jadi break di eksekusi ketika $x-nya sama dengan 4. Nah, loop akan langsung berhenti tidak sampai pada angka 4 sampai 9. Jadi hanya angka 0, 1, 2, 3 saja yang masuk pada hasil output. Kalau misalnya kita ganti di sini menjadi 5, maka hasil outputnya juga sampai 4 karena breaknya berhenti di 5. Oke, kita contoh lain, misal dolar X-nya saya mulai dari 1, $x-nya lebih dari atau sama dengan misal 5,
Oke, untuk breaknya saya kasih di 2. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi ini hanya 1 karena dolar X-nya saya mulai dari 1, tidak mulai dari 0 seperti yang tadi, dan akan berhenti di 2. Jadi hanya the number is 1 saja yang akan masuk pada hasil output. Kita lanjut pada materi berikutnya. Selanjutnya adalah break in while loop atau break dalam while loop, di mana pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari while loop. Nah, di sini contohnya yaitu keluar dari loop ketika dolar X-nya sama dengan 4. Kita langsung cek saja. Nah, di sini dolar X-nya sama dengan 0 atau dimulai dari angka 0. Nah, while dolar X kurang dari 10, di sini loop selama angka kurang dari 10. Tidak lebih dari 10. Dan if dolar X sama dengan 4, break, dimana di sini akan berhenti, dipaksa berhenti itu pada angka 4. Untuk echo ini untuk menampilkan angka dolar X plus ini tambah 1 setiap loop, dan hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, lalu berhenti di angka 4. Tidak masuk angka 4 karena sudah berhenti pada angka 4. Kalau misalnya kita di sini ganti dengan 6, maka di sini hanya akan muncul sampai 5 saja. Nah, ini hanya muncul sampai 5 karena berhenti di 6 itu sudah berhenti. Untuk contoh lain, break dalam while loop. Nah, di sini dollar counter itu sama dengan 1. Ini maksudnya mulai dari angka 1. While true, ini loop tak terbatas atau selalu jalan. Nah, di sini ada echo counter, dollar counter, break. Ini untuk menampilkan angka counter. Di sini if dollar counter sama dengan 5. Nah, ini untuk mengecek jika counter sama dengan 5. Selanjutnya adalah echo sudah cukup. Nah, di sini untuk tampilkan pesan, dan ada break itu untuk menghentikan loop tak terbatas tadi. Nah, di sini dollar counter place itu tambah 1 setiap loop. Untuk hasil outputnya yaitu loop berjalan 1, 2, 3, 4, 5 dan sudah cukup karena langsung break ketika counter sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah break in do while loop. Nah, di sini pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari do while loop. Contohnya di sini ada keluar dari loop ketika dolar I sama dengan 3. Nah, kita langsung cek dulu. Nah, di sini outputnya adalah 12. Loop do while seharusnya berjalan 1 sampai 5 karena kurang dari 6. Tapi karena dipaksa berhenti ketika angka 3, jadi hanya berjalan pada 1 dan 2 saja. Oh, ini bukan 12 tapi 1, 2. Ini adalah 1, 2. Oke, untuk contoh lain, misal
Oke. Saya menggunakan dolar angka. Dolar angka sama dengan 5. Lanjut do echo angka dolar angka break titik koma dolar angka min titik koma dolar angka sama dengan 2. Oke. Di sini echo berhenti tambah seru. Oke. Tidak buat titik koma dan break. Kita break di sini. Kita tutup kurung awalnya dan oke. Di sini Y-nya while dolar angka lebih dari 0. Oke. Kita jalankan. Nah, di sini loop do while dihitung mundur dari 5, 4, 3. Berhenti ketika mencapai angka 2. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya adalah break in for loop, di mana pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari for loop. Nah, contohnya di sini keluar dari loop jika dolar X-nya itu sama dengan blue atau biru. Nah, loop for X harusnya menampilkan semua warna ini, red, green, blue, yellow, tapi berhenti paksa ketika warna blue. Jadi hanya menampilkan red dan green saja untuk hasil outputnya. Nah, ini dia hasil outputnya hanya menampilkan red dan blue. Untuk contoh lain, misal saya menggunakan variabel dolar buah sama dengan apel, jeruk, mangga. Kita pakai 3 buah saja. Kita tutup titik koma. Korea dolar buah as dolar item. Dolar item sama dengan mangga. Break. Echo buah
dolar item break Oke, kita jalankan. Nah, di sini untuk buahnya itu buah apel dan buah jeruk. Oke. Di sini buah mangganya tidak ada karena di breaknya ketika mangga. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah materi continue. Nah, di sini adalah PHP continue statement, di mana continue in while for loop itu pernyataan continue untuk menghentikan iterasi saat tertentu dalam while loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contoh ini yaitu melanjutkan ke iterasi berikutnya jika $x sama dengan 4. Nah, di sini dimulai dari 0, $x-nya kurang dari 10, dan continue ketika sama dengan 4. Berarti untuk hasil outputnya angka 4 akan dilangkahi, dan ya di sini angka 4 tidak ada. Kita coba ganti menjadi 5. Maka angka 5 dilewati. Oke. Kita lanjut pada continue in while loop. Pernyataan continue menghentikan iterasi saat ini dalam do while loop dan melanjutkannya ke iterasi berikutnya. Di sini contohnya berhenti dan loncat ke iterasi berikutnya ketika $i sama dengan $x sama dengan 4. Nah, di sini kan $x-nya dimulai dari 0 dan sampai 9 karena kurang dari 8, namun continue ketika 4. Dan ini akan berhenti dan ini akan melompati angka 4. Kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini tidak ada angka 4. Kita lanjut pada continue in do while loop. Nah, di sini pernyataan continue menghentikan iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Di sini berhenti dan lanjut ke iterasi berikutnya jika $i sama dengan 3. Nah, ini dimulai dari $i sama dengan 0, dan do while akan menampilkan 1 sampai 6 tapi melewati angka 3 karena di sini angka 3 itu continue. Kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini 1, 2, 4, 5, 6, angka 3 itu dilewati. Oke, untuk contoh lain, saya punya kode. Nah, ini kode yang ini ditambahkan 2 iterasi, ditambahkan 2 setiap iterasi, dan continue-nya itu ketika angka 6. Jadi di sini tidak akan ada angka 6.
Oke, di sini yang ada hanya 2, 4, 8, 10 dan tidak ada angka 6. Kita lanjut. Selanjutnya adalah continue in for loop, di mana pernyataan continue menghentikan iterasi saat tertentu dalam for loop dan melanjutkannya ke iterasi berikutnya. Contohnya ini berhenti dan lanjut ke iterasi berikutnya jika $x itu sama dengan blue. Oke, di sini colorsnya ada red, green, blue, dan yellow. Namun $x itu continue pada warna blue, maka hasil outputnya tidak akan ada warna blue. Nah, di sini tidak ada warna blue. Misal saya ganti di sini dengan red. Maka hasil outputnya hanya green, blue, dan yellow dan tidak ada red. Kita lanjut. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu PHP function atau materi terakhir, di mana PHP built-in function itu PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi built-in yang dapat dipanggil langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, PHP user defined function, yaitu selain fungsi built-in di PHP, dimungkinkan untuk membuat fungsi kita sendiri, yaitu yang pertama, fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam program. Yang kedua adalah fungsi tidak akan dieksekusi otomatis saat halaman dimuat. Yang ketiga adalah fungsi akan dieksekusi dengan panggilan ke fungsi tersebut. Nah, di sini create a function, yaitu deklarasi fungsi yang ditentukan. Pengguna dimulai dengan kata kunci function. Kata kunci function diikuti dengan nama fungsi. Untuk contohnya yaitu function myMessage echo hello world, di mana fungsi bernama myMessage itu dideklarasikan yang ketika dipanggil dengan menampilkan hello world. Di sini ada catatan, nama fungsi harus dimulai dengan huruf atau underscore. Nama fungsi tidak case sensitive. Selanjutnya adalah call of function. Ini untuk memanggil fungsi cukup dengan menulis namanya diikuti dengan tanda kurung. Contohnya di sini function myMessage echo hello world. Fungsi myMessage ini didefinisikan kemudian dipanggil menghasilkan output hello world. Oke, kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini hasilnya adalah hello world. Kita coba dengan contoh lain. Misal PHP function sapaan kurung echo tanda petik selamat pagi. Oke, kita tutup.
Kita coba panggil 2 kali. Kita tutup. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini sapaan selamat paginya itu terulang sebanyak 2 kali. Kita lanjut. Selanjutnya adalah PHP function argument, di mana informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen ini seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup pisahkan dengan koma saja. Nah, di sini contohnya fungsi family name itu menerima satu argumen, yaitu $fname, dan menampilkan nama dengan tambahan refsname. Ini dia. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini untuk nama-namanya selalu ditambahkan dengan refsname. Untuk contoh lain, saya telah punya kode tuh. Nah, di sini untuk kodenya sendiri akan menerima 2 argumen, yaitu nama dan tahun. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini namanya Heik ditambahkan refnes dan tahun lahirnya masing-masing ditambahkan. Oke, kita lanjut pada PHP default argument value. Nah, ini contoh menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika kita memanggil fungsi setHeik tanpa argumen, ia akan menggunakan nilai default sebagai argumen. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari PHP default argument value, di mana parameternya yaitu $min_Heik, memiliki nilai default sebesar 50 jika tidak ada argumen yang dibolehkan. Jadi untuk hasil outputnya adalah setHeik 350, setHeik 50. Nah, ini 50 ini dari setHeik yang ini. Untuk contoh lain, misal function sapa untuk nama tamu. Oke, ini untuk hasil outputnya. Sapanya itu Lian, hello Lian, dan hello tamu. Karena di sini dolar namanya adalah tamu. Kita coba jalankan. Nah, setelah berhasil hello Lian dan hello tamu. Kita lanjut pada PHP function returning value. Ini untuk membuat fungsi mengembalikan nilai menggunakan pernyataan return. Nah, di sini fungsinya adalah sum.
mengembalikan hasil penjumlahan yang dapat digunakan dalam kode lain. Kita coba jalankan. Nah, di sini hasil outputnya adalah 5 tambah 10 sama dengan 15, 7 tambah 13 itu 20, dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Untuk contoh lainnya yaitu ini, dimana fungsinya itu untuk cek genap atau dolar angka genap dengan menggunakan dolar angka persen 2. Oke, cek angka genap. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini 4 itu adalah angka genap. Kita coba ganti dengan 5. Maka dia angka ganjil, otomatis akan terbaca. Kita lanjut pada passing argument by reference, dimana di PHP argumen biasanya diteruskan oleh nilai atau by value, yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Nah, ketika argumen fungsi diteruskan oleh reference atau by reference, perubahan pada argumen juga mengubah variabel yang diteruskan untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi menggunakan operator dan. Nah, di sini contohnya variabelnya itu nah, ini untuk variabelnya adalah $6, diubah nilainya di dalam fungsi karena menggunakan reference dan yang ini. Kita coba. Nah, di sini hasilnya adalah 7. Nah, ini 5 dan sumnya adalah sama dengan 2, jadi 7. Untuk contoh lain yaitu ini dan ini, dolar angkanya kali sama dengan 2 dan dolar nilainya adalah 10, maka hasil outputnya adalah 2 kali 10 yaitu 20. Kita cek. Nah, di sini hasil outputnya adalah 20. Kita lanjut pada variable number of argument, dimana dengan menggunakan operator titik-titik-titik di depan parameter fungsi menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Ini juga disebut fungsi variadik. Nah, argumen fungsi variadik menjadi array. Untuk contohnya yaitu fungsi menerima banyak argumen sekaligus karena menggunakan $x, yang $x yang ini. Kita cek. Nah, di sini hasilnya adalah 29. Itu hasil dari $a sama dengan sum my number. Oke. Untuk contoh lainnya, misal kode ini kita jalankan. Nah,
Di sini hasil outputnya adalah Haijendo, Haijondo, dan Haijoido. Karena di bagian family itu ada Doi, Jen, Jon, Jo. Dimana Do di sini langsung ditambahkan pada Hai first name, sedangkan first name-nya adalah Jin, Jon, Jo. Oke, kita lanjut pada ini PHP is a loosely typed language. Nah, dalam contoh di atas bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data variabel apa. PHP secara otomatis mengasosiasikan tipe data ke variabel tergantung nilainya, karena tipe data tidak ditetapkan secara ketat. Kita dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Nah, di PHP 7 deklarasi tipe ditambahkan. Ini memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan fungsi, dan dengan menambahkan deklarasi ketat atau strict itu akan melempar fatal error jika tipe data tidak cocok. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada komentar bahwa karena strict tidak diaktifkan, maka 5 days atau 5 hari diubah menjadi integer 5 dan akan melibatkan 10. Kita coba lihat. Nah, di sini untuk hasil outputnya adalah 10. Untuk contoh lain yaitu di sini ada untuk hasil outputnya itu return A tambah $B, yaitu integer $A dan integer $B. Oke, skip. Kita lanjut pada berikutnya yaitu PHP return type declaration. Nah, ini merupakan materi terakhir di mana di PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan return, seperti dengan deklarasi tipe untuk argumen fungsi. Dengan mengaktifkan persyaratan ketat atau strict, tadi ada kesalahan ya. Itu akan melempar fatal error pada ketidakcocokan tipe. Untuk mendeklarasikan tipe itu untuk mengembalikan fungsi ditambahkan dengan titik 2 dan tipe tepat sebelum kurung kurawal atau kurung kurawal yang ini saat mendeklarasikan fungsi. Contohnya yaitu di sini ada fungsi declare strict type 1 yaitu itu merupakan strict requirement. Kita langsung coba. Untuk hasil outputnya adalah
6,4 karena penjumlahan dari dolar A dan dolar B, yaitu dolar A nya sama dengan 1,2 dan dolar B nya adalah 5,2. jadi 1,2 tambah 5,2 adalah 6,4. Kita coba contoh lain, misal PHP function bagi. Di sini kita menggunakan bagi float dolar A float dolar B. Float return. Di sini untuk returnnya adalah dolar A bagi dengan dolar B. Kita tutup dengan kurung kurawal, echo bagi bilangannya itu 10 bagi 3. Oke, titik koma. Ini kita tutup dengan kita jalankan. Nah, di sini fungsi bagi itu mendeklarasikan dengan tipe parameter float dan tipe kembalian float. Jadi hasilnya adalah dolar A itu 10, dolar B 3, jadi 10 bagi 3 adalah 3,333 sekian. Oke, itulah materi terakhir dan selesai.